Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya adik-adik semuanya. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau memberikan kami hari yang baik. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa kami. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Jovan kamu hari ini kok ganteng banget. Kayaknya ada yang beda ya. Iya, apa ya yang beda sama Jovan hari ini? Ayo, nggak tahu ya. Apa ya? Apa ya? Coba deh kamu kasih tahu deh ke adik-adik semua apa yang beda dari kamu hari ini. Ini loh, coba pakai baju yang baru. Wah. Jovan, kamu kok tambah ganteng kalau pakai baju baru hari ini? Iya, nih mamanya Jovan beliin ini. Mamaku baik sekali. Wah, Jovan kamu pasti sayang banget ya sama mama kamu. Iyalah. Nah, kalau Jovan itu sayang mama, coba Lause pengen tahu gimana caranya Jovan tunjukkan kasih sayangnya kepada mama. Jovan sering pijitin mama, kalau capek, habis itu Jovan selalu nurut waktu mama perlu bantuan. Oh. Terus. Jovan juga kasih present kalau mama ulang tahun. Wah, present. Wah, keren banget. Present apa tuh, Jo? Jovan masakin mama telur, habis itu bikinin mama kartu ucapan. Nih contohnya. Wah, cakep banget kartunya. Bagus ya, Jovan anak yang sangat baik. Memang kita harus belajar saling mengasihi, seperti Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Betul. Nah, seperti yang pujian yang bakal kita sampaikan sama-sama hari ini, kita mau pujikan bersama KASIH. 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 Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. KASIH. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Wah, bener ya Lause. Kita bisa mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Iya, Allah sungguh sangat mengasihi kita. Kalian tahu nggak apa bukti terbesar Allah mengasihi kita? Jovan tahu Laushe. Wah, coba apa Jo? Ada di Yohanes 3 verse 60. Oke, yuk kita baca sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Iya, benar sekali. Ini adalah bukti kasih Allah kepada kita semua. Yesus telah menebus dosa kita di atas kayu salib. Karena itu, kita sekarang yang percaya kepadanya disebut anak-anak Allah. Kita ini istimewa loh. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Putar. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi ya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Putar. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Putar. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ku istimewa, kata Yesus. Putar. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Putar. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Wah, sungguh kita ini anak-anak Tuhan yang istimewa ya. Iya, coba kalian pikir betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Iya ya, Tuhan itu sangat baik kepada kita. Bukan hanya Ia yang sudah menebus kita di atas kayu salib, dan Ia juga terus memelihara hidup kita. Nah, betul itu, kita masih bisa bernafas dan kita juga punya badan yang sehat. Coba masih bisa sekolah. Iya, dan kita bisa menikmati berkat-berkat yang berlimpah. Melalui makanan dan kasih dari orang-orang terdekat kita. Tapi bagaimana ya caranya kita membalas kasih Tuhan yang terlalu besar bagi kita itu? Iya ya. Gimana ya caranya membalas kasih Tuhan? Punya ide nggak? Coba tahu. Wah, apa coba Jovan? Dengan cara berdoa. Ya, selain itu apalagi? Dengan membaca Alkitab. Boleh. Tapi selain itu ada lagi nggak? Selain itu cuma nggak tahu lagi. Nah, ayo kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Lauselingke yang akan membahas salah satu cara bagaimana kita bisa membalas kasih Allah yang terlalu besar di dalam hidup kita. Oke deh, nah sebelum itu kita mempujikan satu pujian, Dia Harus Makin Bertambah.
makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Loselingke. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa lebih dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu di mana kami boleh dengar-dengaran firman Tuhan. Tolong supaya kami semua boleh mengerti dan boleh melaksanakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik tadi kita sudah lihat kan bagaimana Koko Jovan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada mamanya. Koko Jovan sangat sayang sama mamanya ya. Jadi ketika mamanya ulang tahun, dia kadang-kadang membikinkan sebuah kartu untuk mamanya. Kadang juga Jovan memasak makanan-makanan yang simpel untuk mamanya. Juga kalau mamanya kelihatan capek, dia juga kadang mijitin mamanya. Ayo, siapa yang adik-adik juga lakukan itu di rumah? Ya. Nah, dengan bertambahnya usia kalian mungkin lebih bisa mengungkapkan rasa terima kasih. Dengan cara apa? Mungkin kalian sudah bisa membelikan kado buat mama. Ya, juga bisa membantu membersihkan rumah. Nah, itu salah satu cara-cara kita mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang-orang yang kita kasihi. Nah, bagaimana dengan kalau kita mengucapkan terima kasih kepada Allah? Nah, hari ini kita akan belajar nih. Salah satunya kita belajar dari bangsa Israel. Pada waktu itu, bangsa Israel masih di tanah Mesir. Adik-adik tahu apa pekerjaannya? Iya, mereka jadi budak. Tahu budak itu apa? Bahasa Inggrisnya slave. Ya, jadi budak enak apa enggak enak? Enggak enak ya. Siapa mau jadi budak? Enggak mau. Maunya jadi apa? Jadi raja. Iya kan? Enggak ada yang mau jadi budak. Jadi budak kalau disuruh kerja harus kerja. Kalau malas-malesan diapain? Adik-adik tahu? Dicambuk ya. Dan dia harus melakukan pekerjaan yang berat-berat. Mengangkat batu yang besar-besar. Dan dikasih makannya cuman dikit loh. Kalau budak itu nggak bisa makan enak. Nggak ada yang suka. Nah, bangsa Israel dalam keadaan seperti itu, dia menangis kepada Allah, memohon pertolongan. Dan kemudian Allah membebaskan mereka, bahkan memberikan kepada mereka satu tanah yang subur, yaitu tanah Kanaan. Wah, bangsa Israel ini senang sekali ya. Dia dibebaskan dari perbudakan di Mesir dan dia boleh mendapatkan satu tanah yang subur, banyak susunya, banyak madunya, banyak buah-buahannya. Adik-adik tahu bagaimana cara Allah membawa bangsa Israel keluar? Ya, mungkin kalian tahu kan, di bawah pimpinan Musa.
Ya, mereka waktu dikejar-kejar itu mereka sampai di Laut Teberau, di sebuah laut, dan apa yang Tuhan lakukan? Ya, Tuhan membelah Laut Teberau itu sehingga bangsa Israel boleh melewatinya. Nah, bangsa Israel kemudian sangat senang. Untuk mengungkapkan rasa senangnya dan rasa terima kasihnya, bangsa Israel kemudian memutuskan untuk menyembah hanya kepada Allah. Nah, tapi bagaimana caranya ya? Mereka sedang ada di padang gurun. Tidak ada tempat bagi mereka untuk beribadah. Maka Musa kemudian mendirikan sebuah kemah suci. Kemah suci ini seperti tenda yang besar sekali ya. Nah, ada gambarnya ini. Ini bisa dibongkar, kemudian ketika mereka melanjutkan perjalanan, kemudian dipasang lagi, kemudian dibongkar. Ini kemah suci yang besar sekali. Di sana mereka bisa beribadah kepada Allah. Nah, untuk membangun kemah suci ini tentu diperlukan banyak sekali bahan ya. Butuh kayu, lalu butuh untuk membuat tendanya supaya kalau nggak kena hujan, butuh kulit, lalu butuh kain, butuh emas, perak, tembaga, dan banyak sekali bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kemah suci ini. Juga butuh tenaga pastinya ya, butuh orang-orang untuk mengerjakannya. Nah, kali ini Musa meminta bangsa Israel untuk ikut ambil bagian. Nah, kenapa kok enggak Allah saja yang menyediakan semuanya? Emangnya enggak bisa? Tentu bisa. Dia adalah Allah pencipta segala sesuatu. Tapi disinilah Allah memberikan kesempatan kepada setiap bangsa Israel. Bagi mereka yang merasa, aduh senengnya ya, seneng tadi ya, sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, sekarang seneng bisa masuk tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Lah, mereka yang mengucap syukur ini, mereka yang senang hati ini, boleh berterima kasih kepada Tuhan dengan cara mengambil satu bagian persembahan. Tapi tentu dengan kerelaan hati. Jadi Musa mempersilahkan bangsa Israel, ayo siapa yang punya kayu, yang mau menyumbangkan kayunya, boleh. Nah, ini ada orang yang punya emas juga boleh. Ya, lalu ada yang punya kulit juga boleh datang memberikan kulit untuk sebagai tenda luar ya. Tapi ada satu wanita, satu anak kecil, dia cari-cari karena dia masih kecil ya, dia nggak punya apa-apa. Lalu dia tanya, aduh emas yang nggak punya, perak juga nggak punya, tembaga nggak punya, kayu juga nggak punya. Tapi aku kepengen loh ikut kasih buat pekerjaan Tuhan. Dia ingat-ingat, di rumah ada kain. Katanya di kemah suci juga perlu kain. Maka dia mengumpulkan kain-kain itu lalu dibawa kepada Musa. Dia tanya, Bapak Musa, aku cuman punya kain loh. Boleh nggak ikut kasih? Boleh adik-adik? Boleh? Tentu boleh ya. Karena anak ini mempersembahkan dengan segenap hatinya. Dan ada banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong, mereka ngantri mau ngasih. Ada yang enggak bisa kasih barang, terus mereka kasih apa? Mereka kasih tenaganya, mereka kasih waktunya untuk membangun ya. Ada banyak sekali orang datang, sampai Musa akhirnya bilang gini, cukup, sudah, enggak usah datang lagi bawa persembahan, sudah lebih dari cukup. Wah, senang sekali ya, akhirnya kemah suci itu boleh didirikan dan boleh menjadi tempat bagi bangsa Israel untuk menyembah Tuhan. Dan kemah suci itu didirikan
dari persembahan-persembahan orang-orang yang mempunyai rasa terima kasih yang luar biasa atas pertolongan Tuhan. Nah, kalau sekarang ini bagaimana ya? Bagaimana adik-adik cara kita berterima kasih kepada Tuhan? Nah, kalian tadi yang merasa sudah diselamatkan oleh Tuhan, dengan Tuhan Yesus memberikan keselamatan bagi kita semua di atas kayu salib. Tuhan juga memberkati kita, masih bisa sekolah, kita masih dipelihara, masih bisa bersama keluarga di rumah, makanan juga masih cukup. Lalu bagaimana kita bersyukur dan membalas kasih Tuhan? Tentu ya, dengan cara menyembah Tuhan, kita beribadah seperti hari ini adik-adik beribadah walaupun secara online. Tapi adik-adik juga bisa memberikan persembahan kepada pekerjaan-pekerjaan Allah. Caranya gimana? Adik-adik bisa melalui gereja. Ya, apa yang gereja lakukan sih saat ini? Banyak loh. Gereja kita juga memberikan makanan bagi yang membutuhkan. Juga gereja kita menyediakan pekerjaan juga bagi orang-orang yang membutuhkan. Juga gereja kita menyumbangkan beras-beras di musim pandemi ini ya adik-adik ya. Banyak orang susah, gereja juga ikut ambil bagian. Dan gereja juga ternyata punya rencana pembangunan gereja di satu lokasi. Ayo kita lihat sama-sama ya. Ayo sini, lihat nih. Wah, tempat apa ya ini ya? Nah, ini adalah sebuah tanah yang sudah disediakan oleh gereja kita. Nantinya akan dibangun gereja di sini. Wah, luas sekali ya. Luas banget. Dengan adanya gereja di tempat ini, kita berharap lebih banyak orang boleh datang dan mengenal Yesus. Bener, I see. Tapi ya Lause, kebutuhannya pasti banyak banget deh. Iya loh, tempat seluas ini pasti banyak yang dibutuhkan. Iya benar, tapi kalau kita boleh diberi satu kesempatan ambil bagian, kita sungguh harus mengucap syukur. Kesempatan luar biasa loh ini. Oh bener-bener. Wah kalau gitu Laura kan punya uang jajan nih Lause. Malah sekarang Laura pengen sisihkan sebagian dari uang jajan Laura untuk pekerjaan Tuhan deh. Nah bisa itu. Kalau Lause punya banyak teman kontraktor. Itu loh orang yang bisa bangun-bangun rumah. Nanti coba ya aku kenalin beberapa temanku. Oh ya, bisa juga itu. Kenapa kok nangis? Jangan kok nangis. Kok nangis? Tapi aku pengen ikut memberi. Coba saya lihat loh, apanya yang nggak punya apa-apa. Jovan punya tangan, Jovan juga punya kaki, Jovan juga punya hati. Jovan bisa berdoa, Jovan bisa lipat tangan, berlutut berdoa. Berdoa aja nggak apa-apa. Kata Lausir. Gak apa-apa, justru berdoa itu sungguh sangat diperlukan. Sehingga pekerjaan Tuhan ini bisa lancar, kita harus berdoa. Ingat, ada sedikit sekali uang di celengan. Boleh kasih juga. Tapi nggak banyak, cuman uang koin aja. Gak apa-apa Jovan, ingat Tuhan tidak melihat jumlahnya, tapi Tuhan melihat kerelaan hati kita. Dan hati kita yang tulus dalam memberi. Seperti satu pujian yang sangat indah. Ayo kita pujikan sama-sama ya. Persembahan kami dengan segenap hati, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekali lagi, persembahan kami
persembahan kami. Dengan segenap hati kami. Dengan segenap hati. Memberikannya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terimalah Persembahan kami. dengan segenap hati. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ayo kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Dan kami juga ingin sekali membalas kasih Tuhan. Dengan cara kami beribadah kepada Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan. Dan kami juga boleh ikut ambil bagian di dalam persembahan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami. Pakai kami yang masih kecil ini Tuhan, yang kami tidak bisa memberi banyak, tetapi kami memberi dengan kerelaan hati kami. Kami juga bisa berdoa bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau pakai semuanya ini untuk pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Keluaran 35 ayat 5b. Ayo kita sama-sama hafalkan ya. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Sekali lagi ya, Keluaran 35 ayat 5b. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Bagi adik-adik semua, aktivitas hari ini kita akan membuat rumah Tuhan dari kotak susu. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah kotak susu yang berbentuk seperti ini, yang segitiga seperti ini, kemudian sedikit karton, gunting, silet, penggaris, kemudian untuk lem, pensil, kertas origami berwarna coklat, HVS berwarna putih, dan tidak lupa untuk cat airnya beserta kuasnya, cat air berwarna putih. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita akan memotong kotak susu ini. Sebelumnya kita akan ukur dulu untuk kotak susunya sekitar 10 cm. Nah, kita akan potong. Nah, sudah seperti ini. Kita akan pakai bagian atasnya saja. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita akan membuat pintu. Kita akan ukur untuk bagiannya. Kita akan membuat pintunya dengan ukuran 4 cm di sini, kemudian di sininya 6 cm. Kita akan ukur ini, tingginya kita ambil 6 cm, kemudian ininya
kita kasih jarak untuk kanan kirinya 1 cm 1 cm ya. Oke, kita akan membuat pintunya. Nah, kemudian untuk bagian tengahnya kita bagi 2. Sekarang tinggal kita silet. Kemudian untuk siletnya hati-hati ya, kena tangannya, minta bantuan sama bapak atau mama. Nah, kalau pintunya sudah terbuka, ini untuk pintunya. Sekarang kita akan buat jendelanya untuk di bagian samping-sampingnya, di bagian sebelah kiri dan juga sebelah kanan ya. Nah, sekarang kita akan buat jendelanya memakai kertas HVS berwarna putih. Kita akan menggambar untuk jendelanya. Nah, seperti ini ukurannya 4 cm. Untuk ke atasnya kita pakai 5 cm. Setelah jadi seperti ini, kita gunting terlebih dahulu. Nah, setelah jadi untuk ininya, jendelanya kita taruhkan di sini. Seperti ini, nanti kita akan potong menggunakan silet untuk pinggir-pinggirannya. Hati-hati ya adik-adik kalau untuk memotongnya, karena ini menggunakan silet, minta tolong bantuannya untuk papa dan juga mama. Nah, jendelanya sudah kepotong seperti ini. Oke, sekarang untuk sisi satunya juga sama, dilakukan yang sama. Oke, sekarang di sisi kanan kirinya sudah ada jendela-jendelanya seperti ini. Dan langkah berikutnya kita akan mengecat keseluruhannya ini berwarna putih. Kita akan menggunakan cat. Ini sebagian sudah cat semuanya, tapi perlu dilakukan berlapis-lapis kembali ya, supaya untuk warna dasarnya ketutup semua. Oke, langkah berikutnya sambil menunggu ini kering, kita buat salibnya terlebih dahulu.
Nah, sudah jadi seperti ini salibnya, tinggal kita potong. Nah, sudah jadi seperti ini salibnya. Kita akan tempeli dengan kertas origami ini berwarna coklat. Kita akan lem terlebih dahulu. Seperti ini. Tinggal kita seperti ini. Sudah jadi seperti ini. Nanti kita akan tempelkan di sini. Kalau ininya sudah kering ya. Oke, langkah berikutnya kita akan membuat salib juga untuk di bagian jendela-jendelanya. Kita akan membuat bujur sangkar seperti ini dengan ukuran 8 cm dan juga 8 cm ini di bagian dua sisi kanan dan juga kiri. Seperti ini. Nah, sudah ada dua bujur sangkar berukuran 8 cm, sebelah sininya juga 8 cm. Kita akan membuat salib untuk di tengah-tengahnya jendela. Kita buat salibnya. Ini seperti ini dan kita gunting. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita tempelkan di kertas yang bujur sangkar tadi. Seperti ini. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, ditempelkan. Kita akan tempelkan di bagian jendelanya seperti ini. Nah, tapi tunggu ininya kering dulu ya, teman-teman. Nah, seperti ini di sebelah sini dan sebelah sini. Setelah ditempelkan seperti ini, nah, kita akan menempelkan salibnya tadi yang besar di tengah-tengah. Nah, jadinya kurang lebih akan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kurang putih, kita bisa nanti cat lagi. Nah, seperti ini. Terima kasih. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Jangan lupa memberikan persembahan kalian ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Yuk kita mau nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Kami anak sekolah minggu GKA Elion, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya tiap hari. Kami anak sekolah minggu GKA
di Ibadah Sekolah Minggu GKN Lyon versi online. Bye-bye.